Hai, welcome back to Mima's channel. Yay. Oke, mungkin suara aku semoga bisa kedengaran ya, karena anakku lagi tidur, jadi aku nggak bisa terlalu kenceng ngomongnya. Di video kali ini aku sebenarnya lebih mau sharing dan cerita sih tentang pengalaman mengasihi aku. Kebetulan sampai hari ini aku sudah mengasihi mereka selama 9 bulan. Tapi oke. Kita akan mulai dari awal ya. Awal aku hamil besar dulu kali ya, sampai akhirnya proses mengasihi yang pertama kali. Oke, jadi waktu itu aku ketika hamil 32 minggu, aku tuh mengikuti kelas persiapan bersalin. Nah, di kelas itu sih sebenarnya udah yakin banget, udah percaya diri banget bahwa aku akan mengasihi sampai 2 tahun. Pengennya gitu ya. Semoga istiqomah. Sampai saat ini sih sebenarnya aku masih mengasihi. Oke, kita balik lagi. Nah, pas udah pelatihan itu kita dikasih keyakinan lah ya, bahwa ASI itu yang paling baik, kalau bisa ya memang mengasihi full sampai 2 tahun dan lain sebagainya. Dapat pembekalan lah ya gitu. Terus dikasih tahu kira-kira hal apa yang perlu dilakuin ketika ada masalah gitu. Nah, terus akhirnya lahirlah mereka. Nah, mereka tuh lahir prematur kan. Jadi sebenarnya emang kondisi aku pun sedikit mengalami shock karena seharusnya mereka belum lahir. Tapi ya terpotong dengan kejadian Mbak mematikan ring light aku dan Cella ternyata bangun. Hai. Oke, nah terus Mima lagi cerita Cella dengerin ya, biar Cella tahu, nanti Cella jangan mengulangi. Awas, hati-hati. Cella jangan mengulangi kesalahan Mima. Nah terus akhirnya kan mereka lahir tuh. Nah agak shock tuh karena prematur kan. Terus kayak aku lahiran tuh serba mendadak. Udah ada ceritanya sih di vlog aku sebelumnya. Nah udah gitu akhirnya mulailah menyusui di rumah sakit tuh kan hari pertama. Nah hari pertama itu ASI aku belum keluar gitu. Seharusnya sih memang chill aja ya, karena kan udah dikasih tahu juga sama dokter bahwa memang jarang, biasanya hari pertama tuh ASI belum keluar dan bayi itu sebenarnya fine aja gitu loh. Nah cuman aku nggak tahu sih, aku stres banget kayaknya. Terus kayak ngerasanya terus ada ini apa tuh namanya, ada kelas cara memijat payudara tuh. Nah pas aku datang lah ke kelas itu, aku ngeliat ada 3 orang kan, sama aku jadi 4. Nah 3 orang yang lain tuh kayak aslinya udah netes-netes segitu loh. Jadi aku kayak insecure. Pada saat itu sih ASI aku udah keluar ya, udah ada gitu, cuman kayak perlu di pijat atau dipencet gitu. Sementara kayak aku ngeliat teman-teman aku yang lain tuh kayak mereka kayak shh gitu aja gitu, merembes lah istilahnya. Aku yang kayak di situ mungkin agak tertekan kali ya. Terus aku juga mikirin bahwa bayiku ada 2 gitu kan, kayak cukup nggak ya kayak gitu. Jadi aku udah di situ udah salah sih, aku kayak stres banget dan kayak justru pengen banget maksain mengasihi mereka sampai akhirnya ya ASI aku pas-pasan gitu, kayak justru bahkan harus dibantu lah dengan sufor. Kebetulan nih si Cella waktu lahir kan masuk ICU, jadi aku nggak bisa DBF kan, aku harus ngasih ASI perah aku gitu. Sementara belum banyak gitu, kayak masih bener-bener harus dipencet-pencet dan itu sakit banget. Suami aku bantuin untuk merahnya, tapi itu beneran kayak sakit banget gitu. Jadi kayak
ya udah sebisanya gitu dikasih lah ke dia. Kamu minum nggak? Minum nggak? Nah terus kayak gitu, gemes. Nah udah gitu, setelah membawa Sheila pulang ke rumah, jadi Sheila sempat 2 hari kan nggak balik ke rumah, terus aku masih dengan Ceisha doang. Ya udah di situ aku berusaha banget untuk BBF, untuk ya pumping gitu. Terus aku juga pumping buat si Sheila kan, harus dikirim ke rumah sakit, jadi suami aku kirim dan lain sebagainya. Tapi ternyata kata dokter masih kurang, anaknya masih haus gitu. Jadi ya udah tetap ditambahin sufor kalau si Sheila. Nah kalau si Ceisha kan karena di rumah, jadi ya udah aku nggak tahu, jadi aku DBF-in gitu dengan berharap bahwa dia menyedot. Udah nih seminggu seperti itu, aku berusaha banget dan itu menurut aku capek banget, kayak ngasih asi kanan kiri, terus yang kayak aku bahkan tidur tuh sampai duduk karena mereka kan 2 jam sekali kan bangun gitu. Jadi kayak itu seminggu tuh aku kayak hampir mau gila rasanya. Ya aku masih ingat banget sih itu perjuangan aku yang kayak bener-bener ngasih ASI ke mereka. Terus kayak aku pun sebenarnya masih pemulihan, aku kan sesar juga ya, jadi kayak itu sakitnya tuh di sini dan di bawah bekas operasi sesar itu kayak Masya Allah. Terus belum lagi aku ngurus mereka semuanya kan sendiri ya gitu, jadi sama suami. Jadi itu pertama kali kita megang bayi. Apa Cela? Mau ke bawah. Pertama kalinya kita megang bayi, ngurus bayi, jadi kayak wah chaos lah gitu, kayak ini nangis kenapa ya, aduh ini pup nih apa ya popoknya basah atau apa, kayak kita nebak-nebak sendiri gitu. Nah akhirnya kita kontrol lah ya, kontrol seminggu nih, anak-anak kan kayak habis lahir seminggu kemudian kontrol kan buat imunisasi juga gitu. Ini adalah part tersedih dalam selama aku mengasihi mereka sih sebenarnya. Jadi pas aku kontrol terus kayak benar-benar ini kayak momen gak bisa aku lupain seumur hidup mungkin. Jadi pas aku kontrol berat badan mereka turun gitu kan, turun dari berat badan pas udah dibawa pulang, bukan dari berat badan lahir ya. Jadi pas dari dibawa pulang kan 2 hari tuh dirawat, terus jadi kayak dibawa pulang jangan. Nah pas berat badannya turun ya, dokter anak mereka marah gitu, kayak marah lah, kayak aduh gimana ini ibu anaknya nanti, diceritakanlah seluruh kejelekan atau hal yang akan menimpa mereka dengan berat badan mereka segini dan turun. Pokoknya itu bener-bener aku dengarnya lemes, blank, terus kayak ngerasa gagal jadi ibu guys. Terus kayak bener-bener sedih gitu deh, kayak bener-bener kayak ngerti gak sih, soalnya kayak aku ngerasa capek banget, terus kayak tiba-tiba ternyata anak gue kurang ya asupannya gitu, dan bahkan berat badannya turun. Sampai akhirnya aku sempat mungkin dibilang baby blues kali ya, jadi aku kayak nangis di rumah, terus kayak nggak mau nyusuin mereka, kayak yang ngerasa sia-sia gitu loh, kayak ya udah. Di situ juga aku kayak ngerasa ASI gue dikit nih gitu. Nah itu sih salahnya aku, kayak udah mindset aku ke situ, nggak cepet-cepet cari pertolongan gitu, kayak ya udah aku struggle sama suami aja dengan ilmu yang terbatas gitu. Padahal kan mungkin harusnya kita langsung ke konselor laktasi untuk
dapat saran gitu, jangan langsung menyerah gitu loh. Sementara kayak dokternya nyaranin kayak udah bu, tambahin aja bu Sufor bu, nggak apa-apa bu, ini daripada berat anaknya kurang gitu kan, lebih baik ibu Sufor kayak gitu. Jadinya aku juga kayak ngerti nggak sih, kayak ya udahlah. Terus akhirnya tanpa kita juga harusnya konselor laktasi dulu kan gitu. Siapa tahu mungkin pelekatannya yang salah atau memang ya aku nggak ngerti sih gitu. Cuman aku emang berusaha pumping juga ya, setelah keluarnya ternyata nggak banyak. Di situ juga kata dokter tuh, bu ibu pumping segitu, ya udah berarti anggaplah yang diminum anak segitu gitu kan. Jadi kayak aku juga mikirnya ya udah berarti emang ASI aku dikit kayak gitu. Ya udah akhirnya aku nambah Sufor. Nah karena udah terbiasa juga kan Sufor, jadi kadang kayak itu tadi sih, males pumping jadinya, kayak ya udah. Terus kayak jarang juga DBF kan karena udah Sufor gitu. Aku sama suami juga udah yang kayak ya udahlah, yang penting anak gizinya cukup gitu. Nah cuman kadang suka stres juga ya kalau ngeliat teman-teman aku, ASInya banyak, bisa mengasihi anaknya, kayak terpacu dan termotivasi juga untuk pengen coba lagi deh gitu. Siapa tahu ASIku banyak lah, sebenarnya ASIku ada gitu. At least yaudah deh, tadinya mungkin Sufornya sehari berapa mili bisa berkurang diganti dengan ASI kayak gitu sih. Sampai akhirnya aku berusaha untuk nanamin mindset kayak gitu, ya udah yang penting usaha dulu deh kayak gitu kan. Kemudian aku cobalah konsumsi pelancar ASI yang paling banyak orang rekomendasiin, yaitu Mama Bear. Karena aku juga suka banget yang manis-manis, cocok banget aku sama produknya Mama Bear. Karena pelancar ASInya tuh berbentuk teh gitu kan, jadi kayak bisa dipakein gula, jadi manis. Nah biasanya aku minum teh pelancar ASI ini 2-3 kali sehari. Rasanya enak banget, kayak minum teh biasa aja gitu, kayak bukan pelancar ASI. Dan ini mengandung habatus sauda yang bikin badan jadi relax. Jadi cocok banget untuk me time sembari nungguin anak tidur. Terus akhirnya di situ, wah alhamdulillah sih, kayak tiba-tiba payudaraku sampai keras, sampai yang payudara penuh gitu kan, karena ya mereka Sufor, terus aku kayak jarang DBF dan jarang pumping, jadi sampai kayak keras, sampai aku rutin panggil orang pijit laktasi karena payudaraku tuh sering tersumbat. Dari situ alhamdulillah aku jadi percaya diri, kayak oh ASIku ada. Terus yaudah dari situ aku mulailah untuk lebih semangat untuk mengasihi mereka. Jadi aku senang banget sih itu konsumsi Mama Bear itu, yang nggak bisa aku lupain, dan aku masih konsumsi sampai sekarang ya. Kayak gitu guys. Jadi bagi teman-teman yang punya kesulitan dalam mengasihi, jangan sedih, jangan putus asa, semangat terus, maksimalin sampai 2 tahun, dan coba buat konsumsi pelancar ASI gitu, karena itu ngaruh banget sih di aku gitu. Selain makanan yang bergizi, banyak minum, beberapa orang juga perlu untuk diimbus sama pelancar ASI. Nah, jadi coba yang salah satu. Sudah. Ya jadi gitu. Semoga sharing aku bisa bermanfaat. Terus jangan lupa, jangan juga sungkan untuk kayaknya perlu untuk ke konselor laktasi sih, untuk mungkin butuh semangat, support, karena
pikiran tuh ngaruh banget sih, aku ngerasanya ya. Oke teman-teman, semangat mengasihi. Yeay. See you on the next video. Bye bye.